Hai guys, oke. Aku akan bacain energinya Scorpio, asmara Scorpio awal Juni 2024. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio. Energinya bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Asmara Scorpio, asmara Scorpio awal Juni 2024. Oke, ini energinya dia tapi bisa terbolak-balik ya. The World, Nine of Swords, Queen of Wands, the Empress, Five of Wands, Eight of Swords, Knight of Cups, Page of Pentacles. Oke. Ya. Dia aku rasa dia punya mindset yang cukup luas, punya pemikiran yang luas, dan mungkin tidak semua bisa menjangkau pikirannya ya gitu. Jadi mungkin seringkali kamu tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan, seringkali kamu tidak bisa masuk di dunianya, dia mungkin mempunyai dunia sendiri gitu, dan kamu merasa bahwa ada Echo Sword ini. Kamu merasa bahwa ada penghalang yang cukup besar untuk hubungan kalian. Ya, jadi mungkin kamu menganggap bahwa diri kamu nggak bisa masuk di circle dia. Kamu khawatir kamu nggak bisa adaptasi. Banyak perbedaan budaya, kultur, atau mungkin bahkan agama dan negara di sini ya. Dan Ten of Swords, Queen of Wands, the Empress, dia cukup teguh dengan pikiran-pikirannya, dan ada hal di mana dia itu ingin membawa diri kamu masuk ke circle dia ya gitu, tapi mungkin kamunya yang insecure, atau kamunya yang tidak pede, yang minder gitu ya. Sepertinya seperti itu. Queen of Wands, dia sepertinya mencoba meyakinkan kamu untuk oke, semuanya akan baik-baik aja karena aku ada di sini kok. Ya memang banyak kultur, mungkin agama dan lain sebagainya juga banyak yang berbeda, tapi di sini dia meyakinkan diri kamu bahwa it's fine, ada aku kok, semuanya bisa teratasi, kamu pasti aman, kamu pasti nggak apa-apa, kamu pasti akan baik-baik aja. Ini sih. Jadi kalau ngomongin perasaan, ya dia sayang, tulus sama kamu, tapi kalau ngomongin perbedaan, cukup luar biasa perbedaannya ya. Dan perbedaan yang cukup luar biasa ini bisa diatasi dan juga bisa tidak. Semuanya tergantung dari mindset kamu dan mindset dia gitu. Jadi semakin kamu berpikir bahwa hal ini sulit, hal ini tuh menghambat, pasti akan seperti itu gitu. Pasti kamu pun untuk bergerak maju itu pasti akan berat, dan ini nggak nyaman buat kamu. Tapi kalau kamu berpikir bahwa semuanya akan baik-baik aja, semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa diadaptasi, aku rasa pasti akan ada kemudahan ke arah sana ya. Jadi semuanya juga tergantung mindset. Tentu pasti akan ada yang namanya perbedaan, mungkin ada sedikit debat-debat, ini wajar. Yang namanya satu kultur aja seringkali kita debat kan, yang namanya satu agama, satu latar belakang, kita aja sering berdebat, apalagi yang berbeda ini.
The Empress ya, kamu pun merasa bahwa pasangan kamu ini tuh cukup secara penampilan sangat good looking, secara kehangatan hangat, maksudnya friendly, hangat gitu ya. Sangat layak lah ya kalau semisal orang lihat tuh luar biasa gitu loh kalau lihat pasangan kamu ini gitu. Dan mungkin kamu hampir tidak pernah ketemu seseorang yang modelnya seperti dia ini. Jadi kalau ditinggal juga eman, nanti nyarinya di mana lagi gitu yang model kayak gini gitu ya. Oke, dan kita coba lihat energi kamu. Ada Five of Wands, Eight of Swords. Ya, ada hambatan di sini ya, memang udah terlihat jelas hambatannya, banyak perbedaan prinsip, pemikiran dan lain sebagainya. Tapi pasangan kamu ini nih open minded, pemikirannya sangat luas, jadi dia tuh it's fine aja, tapi dia juga pengen kamu tuh masuk di circle dia ya, dengan mudah, dengan easy gitu ya gitu. Dan dia sama sekali tidak melihat kamu itu orang yang buruk atau orang yang levelnya tuh di bawah dia gitu, enggak gitu. Jadi ketika mungkin dia udah misalnya udah kemana aja, pengetahuannya udah banyak sekali dan mungkin kamu nggak tahu apa-apa, dia tuh sama sekali tidak pernah melihat diri kamu itu lemah atau diri kamu tuh bodoh, diri kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu. Apalagi mungkin ada perbedaan ras dan sebagainya, dia sama sekali tidak membeda-bedakan hal tersebut ya. Yang menjadi penghalang nomor satu adalah pola pikir kamu sendiri, diri kamu sendiri ya, yang menjadi penghalang ini berat. Hubungan ini tuh banyak sekali perbedaannya dan kamu tidak yakin atas diri kamu sendiri. Padahal pacar kamu, pasangan kamu udah welcome banget, udah oke, it's fine, semuanya bisa diatasi bersama-sama ya. Five of Wands ya, dan mungkin kamu juga dipengaruhi oleh lingkungan kamu. Lingkungan kamu mungkin melihat sesosok dia ini, kalau dari latar belakang yang berbeda, agama dan lain sebagainya, mungkin dia tuh juga menjadi kasih intimidasi, kasih intervensi, maksudnya udahlah cari aja yang lain yang gini, yang sama, yang ini, orang ini misalnya ras ini sama yang sama kayak kamu, yang orangnya ini aja, se-Jakarta, orang Jakarta aja, orang Surabaya aja, nggak jauh-jauh gitu. Jadi lingkungan kamu tuh banyak omongan-omongan yang dia ingin ikut andil dalam kamu ambil keputusan, padahal bukan hak mereka. Mereka bener-bener kayak pengen ikut andil supaya saran mereka didengarkan, saran mereka dilakukan oleh kamu, padahal bukan hak mereka ya gitu. Yang jalani hubungan adalah kamu, yang happy menderita juga kamu. Mereka itu cuma ya terlalu ikut campur ya gitu. Oke, ada Knight of Cups dan ada Page of Pentacles. Dan aku rasa kalau ngomongin hubungan ini potensinya ada, cuma ya memang harus ada banyak adaptasi antara kalian berdua. Dan kalau ngomongin soal perbedaan yang sama aja seringkali ada perbedaan, apalagi yang berbeda. Jadi itu jangan dijadikan satu alasan atau satu patokan dimana udahlah kalau yang beda nggak usah gitu. Enggak, di dalam perbedaan juga ada kebahagiaan, ada keberkatan, ada rahmat ya kalau kata Tuhan, ada anugerah di situ. Ada hal-hal dimana mungkin kita tidak tahu apa-apa, tapi dari hal itu akhirnya kita tahu, akhirnya kita menjadi tahu, akhirnya kita menjadi lebih bijak ya. Jadi mungkin kamu bisa melihat dari sudut pandang lain, di mana dalam perbedaan itu ada kebijaksanaan, ada anugerah, ada keberkatan ya. Dan aku rasa semuanya mungkin bisa dikompromi, bisa diadaptasi selagi kamu mungkin percaya juga sama pasangan kamu. Jadi dia akan yang nge-guidance kamu ya. Ini ada Page of Pentacles. Jadi ngomongin soal intervensi sosial atas keputusan kamu. Jadi
sebisa mungkin kamu harus bisa independen secara pemikiran, independen dalam mengambil keputusan, independen dalam segala hal yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi ketika kamu dipengaruhi dan kamu tidak sadar bahwa hal itu bukan keputusan yang benar-benar kamu ambil dari hati kamu sendiri. Nantinya kalau ada sesuatu yang gagal, sesuatu yang menderita, sesuatu yang menyakitkan, aku rasa sakitnya akan 2 kali lipat, karena hal itu tidak berdasar dari pengambilan keputusan diri kamu sendiri gitu. Karena intervensi orang lain itu sakitnya lebih sakit ya. Jadi tahu gitu aku nggak dengerin mereka gitu kan. Tapi kalau kamu yang ngambil keputusan sendiri, ya wes lah, ini mungkin udah jalannya, aku udah berusaha gitu. Jadi aku rasa akan lebih legowo ya ketimbang kita menuruti pendapat atau saran orang lain ya. Jadi kita boleh mendengarkan saran mereka, tapi jangan sekonyong-konyong, semena-mena bahwa semuanya itu karena mereka. Itu cuma sebagai pertimbangan. Kita harus punya andil atas pemikiran sendiri. Kita harus punya andil atas keputusan diri kita sendiri secara sadar ya. Oke. Aku rasa cukup, Scorpio. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.